Kita semua tahu kalau Rasmus Højlund masih begitu struggle di MU, di mana di IPL sendiri ia baru mengemas 1 gol. Bahkan menurut survei, penyerang asal Denmark itu jadi pemain yang paling sedikit mendapatkan supply di IPL. Di samping ia juga sering melewatkan beberapa peluang bagus. Nah, usut punya usut, rupanya ada faktor lain yang bikin si Højlund ini udah frustasi meskipun terhitung baru gabung. Di mana ia rupanya benar-benar sulit untuk menemukan chemistry yang bagus bersama rekan-rekannya. Sehingga tak sedikit pula yang menduga jika Højlund ini beneran dicuekin dan gak dianggap ada. Lantas, apa benar demikian? Atau ini hanya masalah cocok-cocokan saja? Didatangkan dengan harga 72 juta pound sterling atau setara dengan 1,3 triliun rupiah dari Atalanta, Rasmus Højlund diharapkan bakal jadi solusi jitu lini depan MU yang emang butuh banget striker. Akan tetapi, MU sendiri mesti sabar buat memainkannya sebab Højlund sendiri baru bisa main dan memulai debutnya ketika Premier League memasuki pekan keempat. Ketika itu, Højlund turun di babak kedua menggantikan Anthony Martial. Kala Manchester United dihajar Arsenal 3-1, di mana ia hanya bermain sekitar 23 menit dan jumlah sentuhannya pun gak nyampe 10 di laga itu. Bahkan jumlah tendangannya hanya 1 ketika itu. Ya, melihat debut yang semacam itu, langsung deh banyak fans MU yang overthinking kalau ini adalah pertanda buruk. Yap, awalnya banyak juga sih yang menganggap kalau masih terlalu dini menilai Højlund hanya dari 23 menit waktu ia bermain. Akan tetapi, makin kesini kok apa yang dikhawatirkan itu makin bener ya. Sebab sejauh ini Højlund sendiri baru mencetak 1 gol di IPL. Padahal di Liga Champions, Højlund bisa loh mencetak 5 gol dari 6 pertandingan. Lantas, kenapa di Liga Inggris penampilan pemain 20 tahun itu begitu beda saat di IPL? Menurut pengamat sepak bola sekaligus legenda Newcastle United, Alan Shearer, sebagaimana dikutip dari Mirror, bahwa para pemain MU lainnya harus lebih aktif menciptakan peluang. Sebab dengan hadirnya Højlund sebagai predator nomor 9, seharusnya bukan perkara rumit untuk melakukannya, bukan? Lagian kan Højlund sendiri bukan tipe striker yang hobinya ngendok di depan gawang. Di mana ia adalah tipe striker dengan mobilitas yang tinggi. Akan tetapi masalahnya, si Højlund ini jarang banget dapat bola mateng dari teman-temannya. Apalagi sama Rashford, walah, ampun-ampunan dah. Meskipun Rashford sendiri juga sempat memberikan asis kepada sang penyerang. Di satu sisi, mantan pemain Aston Villa Darren Bent, sebagaimana dikutip dari Optus, mengatakan kalau Højlund dan Rashford belum bisa konsisten menemukan chemistry di lini depan. Saat Rashford menguasai bola, Højlund tidak tahu apakah harus masuk ke kotak penalti atau berlari. Ada kalanya dia terlalu rakus. Andai kedua pemain ini memiliki hubungan yang bagus, saya pikir Manchester United bisa mencetak banyak gol. Tegas Bent. Yap, lebih lanjut, berkaca dari apa yang dikatakan Shearer ataupun Darren Bent, kalau MU ini sangat kurang dalam hal kreativitas. Terlebih, meskipun udah ada nih nomor 9 di dalam kotak penalti, nggak tahu kenapa para pemain MU malah mainnya ibarat nggak ada striker murni. Dan menurut legenda timnas Belanda, Ruud Gullit, Højlund ini keberadaannya seperti nggak dianggap dan terkesan dicuekin. Maka nggak heran, itu membuatnya frustasi meskipun baru join. Jika ia bisa mencetak gol, maka dia akan mendapatkan kepercayaan diri. Pemain lain pun akan mencarinya. Sayangnya, keberadaannya seringkali diabaikan atau bahkan dianggap. Ucap Gullit dilansir dari Mirror.
Yap, apa yang dikatakan oleh Gullit ini benar sih. Bahkan Gullit pun membandingkan Højlund dengan Marco van Basten. Menurutnya Van Basten bisa sering cetak gol, ya karena didukung oleh umpan-umpan darinya. Karena Gullit sedikit pun tidak pernah ragu menyuplai bola ke Van Basten. Nah, hal itulah yang mestinya ditiru oleh para pemain MU. Karena jika melihat permainannya di Atalanta, Højlund ini juga sering dibantu oleh pemain lain, seperti Jeremy Boga misalnya. Well, layaknya hubungan percintaan. Seiring waktu ketidakcocokan itu pasti muncul, tapi soal bagaimana mengolah ketidakcocokan itulah yang terpenting. Karena dari sana, nasib sebuah hubungan akan ditimbang, apakah akan langgeng atau bercerai di tengah jalan. Dan itulah yang kini mesti dipikirkan oleh Højlund ataupun Manchester United itu sendiri.